Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan terus mau menyapa kita, mau memberkati kita, mau melayani kita melalui firman-Nya, melalui renungan yang dapat kita dengarkan. Pagi ini saya ingin men-sharingkan satu tema, itu Injil, kabar baik. Apa kabar baik yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dengar di sebulan terakhir di tahun 2026? Kabar baik yang sifatnya menetap, yang setiap kali kita ingat peristiwa itu, hal itu memberi kegembiraan yang menetap dalam hati kita. Saya tidak tahu, tetapi satu hal yang kita diberitahukan dari Alkitab, bahwa Injil itu adalah berita yang menggemparkan, penuh sukacita, bahwa Allah memperbaharui seluruh ciptaan, termasuk kita manusia, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Mengapa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah kabar baik yang menggemparkan? Injil. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada perintah dan larangan Tuhan. Sejak itu, manusia ada dalam posisi bersalah, berdosa, menjadi seteru atau musuh Allah. Maka manusia yang berdosa layak menerima hukuman kekal, menerima murka Allah. Apapun yang manusia lakukan, apakah itu perbuatan baik, kesalehan, amal dan sebagainya, tidak akan pernah bisa menutupi murka Allah bagi manusia berdosa. Yang layak manusia terima, yang layak kita terima adalah hukuman kekal, murka Allah. Namun Allah dalam anugerahnya berinisiatif mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia, menyelamatkan manusia dari hukuman kekal tersebut. Allah menyelamatkan kita agar kita hidup tidak lagi bagi diri kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan Allah, baik sepanjang kita hidup dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan. Rencana keselamatan Allah digenapi di dalam Yesus Kristus yang mati untuk kita, untuk seluruh dosa umatnya, ditimpakan, ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Yesus rela memberikan nyawanya sebagai korban penebus dosa-dosa kita. Apakah ini menjadi kabar baik yang selalu menyukakan hati kita? Apakah setiap kali kita mendengarkan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita itu menjadi kesukaan di dalam jiwa kita? Itu yang membuat kita selalu bersorak dan takjub kepada Allah dan perbuatannya menyelamatkan kita. Injil Yesus yang mati dan bangkit itu menyadarkan kita betapa berdosanya kita, betapa seriusnya dosa itu, sampai-sampai Allah itu merelakan anaknya yang tunggal bagi kita. Injil itu menyatakan betapa berdosanya kita, betapa tak ada harapan dalam hidup kita. Betul-betul tidak ada kemampuan kita menyelesaikan masalah dosa ini. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, sesaleh-salehnya kita, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sebab dosa itu upahnya adalah maut.
tetapi maut itu telah ditanggungkan kepada Yesus. Yesus sudah menjalani kematian di atas kayu salib itu. Maka masalah serius manusia, yaitu dosa itu, diselesaikan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka waktu Paulus mengatakan dalam suratnya dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, kembali meneguhkan hati kita, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Maka masalah utama manusia itu dosa, kebinasaan, telah diselesaikan Kristus melalui kematiannya. Ia telah dikuburkan, menegaskan bahwa Kristus benar-benar manusia sejati. Ia benar-benar mati menanggung hukuman dosa-dosa kita. Ia telah dibangkitkan. Kebangkitannya itu bukti bahwa ia adalah Allah yang sejati. Allah menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia telah menanggung murka Allah yang harusnya kita tanggung, tetapi telah ditimpakan kepada Kristus. Tetapi dia telah bangkit. Kematian telah dikalahkan. Dosa tidak lagi berkuasa. Apakah ini menjadi kabar baik yang selalu rindu kita dengarkan, rindu kita renungkan, rindu kita saksikan? Sesuai dengan kitab suci, dikatakan Paulus dalam suratnya ini. Apa artinya? Bahwa janji-janji Allah untuk keselamatan umat manusia, untuk pemulihan seluruh ciptaan, untuk kembali di bawah pemerintahan Allah yang sudah dituliskan dalam perjanjian lama, digenapi di dalam Yesus Kristus. Dalam terang firman Allah dalam perjanjian baru, kita telah melihat bahwa rancangan keselamatan, janji-janji untuk keselamatan umat manusia, keselamatan untuk seluruh alam ciptaannya, digenapi di dalam Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Seluruh umatnya yang berdosa dan seluruh ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa dibawa kembali kepada Kristus. Kristus memperdamaikan kita manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Kristus mempersatukan kembali seluruh ciptaan dengan Dia yang adalah pencipta, pemilik segalanya. Maka apa implikasinya Injil bagi kita? Bagi kita yang belum percaya kepada Kristus, yang terus merasa bersalah akan dosa-dosa kita, ingatlah bahwa Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Segala dosa kita, masa lalu kita, sekarang, sampai mati kita, telah ditimpakan pada Kristus. Kristus di atas kayu salib itu meneriakkan, sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung oleh Kristus. Maka percayalah kepada Yesus Kristus. Terimalah Yesus dengan iman di dalam hati kita. Bagi kita yang sudah percaya, teruslah beritakan Injil kepada diri kita, bahwa Kristus sudah mati, bahwa Kristus sudah bangkit. Dengan kita terus memperdengarkan Injil pada kita, membuat kita kenal diri kita.
betapa kita butuh anugerahnya terus-menerus sampai kita pulang ke hadapan Allah. Injil mengingatkan kita betapa Dia sangat mengasihi kita. Maka Injil, salib itu menjadi tempat perhentian kita. Teruslah beritakan Injil pada diri, hidupi Injil, dan beritakan Injil. Bagi kita yang masih single, yang sudah menikah, teruslah beritakan Injil kepada kita. Injil itu kiranya menjadi terang, menjadi pengharapan di tengah-tengah pasangan suami istri. Pasti tidak mudah bagi pasangan suami istri untuk saling mengampuni ketika satu dengan yang lain melukai. Tetapi setiap kali kita merenungkan Yesus yang mati bagi kita, Yesus yang bangkit bagi kita, seharusnya membuat kalian yang sudah menjadi pasangan suami istri sanggup saling memaafkan, saling mengampuni. Karena waktu ego kita mengatakan saya tidak mau, saya marah, tapi waktu kita memandang kepada Yesus bahwa selalu ada kesempatan lagi dan lagi oleh Dia. Setiap kali kita berdosa, kita datang pada Kristus. Kristus mengatakan, ya aku mengampuni karena aku sudah mati bagimu. Maka apa alasan kita untuk tidak mengampuni, menerima satu dengan yang lain? Maka di dalam rumah Injil harus diberitakan, direnungkan, dihidupi. Injil harus diperagakan melalui saling mengampuni. Sekaligus bagi kita dalam relasi dengan tetangga, relasi dengan rekan kerja, relasi dengan keluarga, relasi dengan diri, teruslah renungkan Injil. Salib, Yesus sudah mati satu kali untuk segala dosa kita. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus memperdamaikan saya orang berdosa dengan Allah yang kudus, saya dengan sesama orang berdosa, saya dengan diri saya. Di dalam Kristus harusnya kita menikmati keutuhan yang sejati. Teruslah nikmati Injil, teruslah hidupi Injil, dan teruslah saksikan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengaruniakan Kristus Putramu yang tunggal bagi kami, manusia berdosa yang tidak punya harapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau rela meninggalkan surga, mengambil rupa manusia, mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kami umat-Mu. Dan terima kasih karena Engkau telah bangkit. Kebangkitan-Mu itu memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, yang menginsapkan kami akan dosa kami, yang menuntun kami pada pemahaman dan iman kepada Yesus Kristus, sehingga oleh iman kepada Yesus Kristus kami boleh dihidup barukan dan diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Bapa, kami manusia berdosa ini diterima sebagai anak di dalam Kristus, diampuni di dalam Kristus, dibenarkan di dalam Kristus. Betapa hati kami bersuka cita setiap kali kami merenungkan Injil yang mulia, bahwa Kristus telah mati, bahwa Kristus telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Dan karena itu kami rindu supaya Engkau ya Roh Kudus terus menerus menolong kami ingat akan Injil yang mulia itu, menolong kami merenungkan Injil yang mulia itu yang telah dituangkan dalam kitab suci. Dan Roh Kudus bantu kami
untuk kami bersemangat menyaksikan Injil dalam hidup yang masih ada ini. Berkasih karunialah kepada kami, supaya hidup kami berpadanan dengan Injil yang mulia ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan ini kiranya memberkati kita. Kalau memberkati kita, kita bisa share kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.